Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Leli Marcelina absen 13. Di sini saya akan melanjutkan transaksi persediaan yang terakhir kita mengerjakan sampai tanggal 23 Januari 2023. Nah, di sini tuh ada kuis, berapa sisa stok hijab dari gudang store dan belakang perusahaan setelah adanya transaksi di tanggal 23 ini. Di sini kita ke bagian persediaan, setelah itu ke barang pergudang, dan di sini saya sudah memasukkannya ya. Ini hijab mulut satuan dan ini tanggalnya per tanggal 23 Januari. Nah, di sini dari gudang store ada 239 dan belakangnya 10, jadi totalnya ada 249. Cocok apa benar? Benar ya. Oke. Kalau sudah kita close, kita ke transaksi terakhir persediaan, yaitu pada tanggal 24 Januari. Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk flat shoes sebanyak 10%. Karena akan ada perubahan harga dari pemasok, untuk harga poinnya akan efektif per 1 Februari 2023. Nah, di sini kita harus menyesuaikan harga diskon. Nah, sebelum itu kita harus mengaktifkan fitur tersebut di bagian pengaturan, preferensi, dan kita ke fitur, ke bagian penjualan, dan kita harus centang ke penyesuaian harga diskon. Ternyata di sini sudah saya centang, terus itu bisa kita close. Kita ke bagian ke penjualan, langsung kita ke penyesuaian. Ini harga diskon. Masukkan kategori penjualannya itu umum. Tipe penyesuaiannya harga, dan mulai berlakunya tadi tanggal 1 Februari ya, 2023. Nah, ini tanggal 1 Februari, dan produknya adalah flat shoes. Kita masukkan di sini flat shoes. Nah, sekarang kita akan menaikkan harga jualnya sebesar 10%. Nah, harga lamanya adalah 210.000. Nah, di sini ini merupakan harga 100%-nya. Sekarang kita akan menaikkan 10%. Jadi, totalnya kita akan menghitungnya yaitu sebesar 110%. Kita bisa menggunakan fitur kalkulator di sini. Nah, ini 210.000 kita kalikan dengan 110%, yang artinya yaitu 1,1 ya. Oke, gitu. 1. Ya, dan jadi kenaikan harga 10% itu adalah sebesar 231.000. Selanjutnya kita bisa use ya penggunaan kalkulator di sini. Ya, selanjutnya kita bisa lanjut, dan di sini bisa kita kasih keterangan. Flat shoes kenaikan harga flat shoes sebesar 10% per tanggal 1 Februari. Kalau sudah bisa langsung kita simpan. Nah, untuk transaksi persediaan itu sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke transaksi aset tetap. Itu pada tanggal 25 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur AT005 dan informasinya sebagai berikut. Jadi ini harus membuat faktur terlebih dahulu ya, dan melakukan proses pembayarannya. Jadi kita ke pembelian, faktur pembelian. Untuk pemasoknya tadi adalah pemasok umum, tanggalnya 25 Januari 2023, dan barangnya adalah
Sebelum itu ini ada hal penting yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita langsung mengklik barang dan jasa, itu adalah barang dan, persediaan kita. Tapi kita ini akan membeli aset tetap. Caranya bagaimana? Kita ke bagian ini, nah kita pencet pembelian aset tetap, kita iya, oke. Nama asetnya adalah AC Panasonic, sebanyak berapa? Sebanyak 1 unit dengan harga 8.400.000. Kita lanjutkan. Ternyata di sini ada keterangannya tanpa PPN. Jadi mungkin nah ini bisa kita edit di bagian pajak, kayaknya kita akan centang ya. Terus kita lanjutkan. Kita ke informasi lainnya, kita masukkan nomor fakturnya yaitu AT005, alamat namanya, tanggal kirimnya adalah 5 Januari. Ada informasi lainnya tidak ada. Nah, ini karena kita secara tunai, jadi kita langsung proses pembayarannya. Oke, kita pembayarannya melakukan transfer Bank Mandiri. Metodenya adalah transfer. Tanggalnya kita rubah tanggal 25 Januari 2023. Kalau sudah bisa kita langsung simpan. Nah, selanjutnya setelah kita membeli aset tetap tersebut dan kita anggap sudah menerima, kita harus melakukan penyesuaian atau memasukkan data-data dari aset tetap tersebut. Caranya bagaimana? Kita ke bagian aset tetap, setelah itu aset tetap, kita ke list aset tetap. Nah, di sini untuk AC Panasonic tersebut sudah masuk ke kita. Dan di sini kita harus melakukan penyesuaian informasinya. Di sini ada tombol pensil kayak pensil warna biru. Kita klik namanya ini, tanggal beli dan tanggal pakainya yaitu sama ya. Metodenya menggunakan metode garis lurus. Ini apakah ini termasuk AC tidak berwujud? Kan ya, untuk AC ini berwujud. Eh, metode garis lurus, terus akun asetnya merupakan peralatan. Akumulasinya saya masukkan akumulasi penyusutan peralatan ya, dan begitu pun beban penyusutannya. Umur asetnya 5 tahun, dan di sini ada hal yang harus kita masukkan lagi, yaitu di bagian informasi lainnya, kategori asetnya yaitu peralatan. Sudah tidak ada informasi lagi yang kita masukkan, kalau sudah bisa kita simpan. Kita cek, nah di sini yang tadinya seperti ada bentuk pensil warna biru, sekarang sudah centang hijau. Ini kita lihat, ini sudah ya. Nah, selanjutnya kita ke transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 26 Januari, perusahaan melakukan pembelian aset. Dia membeli aset lagi, aset tetap lagi, namun di sini perbedaannya kita secara kredit. Jadi di sini tidak ada proses pembayarannya. Di sini tuh caranya sama, cuma kita tidak ada proses pembayarannya. Jadi kita ke bagian faktur pembelian terlebih dahulu. Faktur pembelian. Faktur pembelian. Nah, setelah itu kita masukkan nama pemasoknya Pasifik Indonesia.
tanggalnya 26 Januari. Nama, oh ya, ini jangan lupa kita rubah menjadi aset tetap. Kita masukkan nama asetnya sofa medium. Nah, di sini kuantitasnya jumlah 2 dan harga perolehnya 12 juta. Kuantitasnya 2. Nah, di sini harga perolehnya 12 juta per unit. Apakah di sini pakai PPN? Di sini tanpa PPN. Jadi dan PPN-nya kita centang, kita lanjutkan. Nomor fakturnya kita isi. Alamatnya juga, tanggal pengirimannya. Oke, kalau sudah bisa langsung kita simpan. Kita tidak ada proses pembayarannya. Nah, ini berupa kredit. Kita tutup, selanjutnya kita langsung saja ke aset tetap. Aset tetap. Kita ke list aset tetap. Nah, di sini masuk sofa medium. Tanggal beli dan tanggal pakainya apakah sama? Sama, metodenya garis lurus, dan akun asetnya juga peralatan, diambil sama. Oke, metode pengusutan yang kita masukkan, akun asetnya peralatan sama, akun akumulasinya juga sama, itu kan depannya. Umur asetnya 5 tahun, dan kategori asetnya peralatan juga. Oke, karena tidak ada informasi lain, nih, kalau sudah bisa langsung kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi di tanggal 27 Januari. Perusahaan melakukan penjualan 1 unit komputer dengan harga 1.500.000, kembali mentransfer ke Bank Mandiri. Nah, dan untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke rugi laba penghentian aset. Di sini kita harus membuat akun baru, yaitu kita harus ke buku besar, akun perkiraan. Kita masukkan nih tipe akunnya, beban lainnya, akun perkiraan 7.300, rugi laba penghentian aset. Rugi penghentian aset. Sudah kita simpan. Selanjutnya kita harus melakukan setting untuk melakukan rugi laba penghentian aset. Mohon maaf, tadi tidak. Jadi kita langsung ke disposisi aset tetapnya untuk menjual aset tersebut. Aset tetapnya tadi yaitu komputer, tanggalnya kita isi menjadi 27 Januari. Oke, kuantitasnya yang akan kita jual adalah 1, akun laba ruginya. Tadi ya yang sudah kita buat. Rugi laba penghentian aset tetap. Masa dijual? Iya. Harganya 4.500.000 dan melalui Bank Mandiri. Akunnya ada di sini, akunnya kalau di sini memang akun laba ruginya itu ini, kalau di sini akunnya adalah bank. Jadi jualnya itu nanti penerimaan penjualnya itu di
Nah, kalau sudah bisa kita di sini catatannya bisa kita tambahkan mungkin penjualan aset tetap. Sesudah bisa langsung kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 28 Januari. Perusahaan menjual barang dagang baru, yaitu etalase kemeja dengan kategori baru rak. Jenis barang persediaan dengan satuan pitch, harga jualnya 500.000. Dan dari paragraf pertama ini, kita harus memasukkan barang baru. Buat barang baru, kita ke persediaan, barang dan jasa. Kita masukkan nama barangnya yaitu etalase beras. Kategorinya rak. Nah, kita masukkan sebagai data baru karena rak belum ada. Jadinya persediaan, satuannya pitch. Dan harga jualnya, oh maaf, mohon maaf ini ternyata etalase kemeja. Oke, terus harga satuannya adalah harga jualnya 500.000. Kita bagian penjualan dan pembelian. Di sini kita masukkan harga jualnya. PN-nya adalah 11%. Oke, kalau sudah bisa kita simpan. Kita masuk ke paragraf yang kedua, yaitu barang dibeli dari pemasok umum secara tunai. Sebanyak 10 piece dengan harga sebagai berikut. PPN dihitung terpisah. Barang masuk ke gudang stok dan faktur setelah diterima. Baik, pembayaran dilakukan dengan transfer Bank Mandiri. Jadi kita ke pembuatan faktur terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru melakukan pembayaran. Ya, kita ke faktur pembelian, kita masukkan nama pemasoknya, itu pemasok umum. Tanggal 28 Januari 2023. Nah, ini akunnya kita, nama barangnya kita masukkan, yaitu tadi, oh, maaf, terasa kemeja sebanyak 10 pitch dengan harga beli 300.000. Gudangnya kita masukkan ke gudang stok. Sudah kita simpan. Oke. Kita ke informasi lainnya, jangan lupa nomor fakturnya kita masukkan. Itu pun dengan alamat pengirimannya dan tanggal pengirimannya. Oke, kalau sudah, karena ini pembeliannya tunai, kita langsung saja proses pembayaran. Kita melalui transfer ya tadi ke Bank Mandiri. Metode pembayarannya transfer Pak. Kalau sudah, bisa kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi yang terakhir, yaitu pengeluaran etalase kemeja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai aktiva tetap perusahaan. Jadi, barang persediaan kita tadi kita keluarkan untuk menjadi aset tetap perusahaan. Nah, berarti ini kita harus melakukan penyesuaian persediaan terlebih dahulu, dan selanjutnya kita harus menginput data aset tetap baru kita. Jadi kita perlu ke bagian pengaturan preferensi untuk mengatur akun perkiraan dari penyesuaiannya.
Kita ke persediaan, di sini kita masukkan akun transaksi aset. Oke, kalau sudah kita simpan, kita ke persediaan untuk melakukan penyesuaian persediaan. Tanggalnya kita dapat 28 Januari 2023. Barangnya adalah etalase kemeja. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 unit. Karena kita tadi mengeluarkan persediaan, berarti kita melakukan pengurangan. Gudang store. Bisa kita lanjut. Setelah itu, di sini akun penyesuaiannya kita rubah menggunakan akun transaksi aktif tetap. Kalau sudah, bisa langsung kita simpan. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengisian data dari aset tetap tadi. Kita ke list. Nah, di sini kita inputnya secara manual. Kita ke data baru, kita masukkan. Di sini namanya adalah rak etalase kemeja. Tanggal belinya pada tanggal 28. Begitupun tanggal pakainya. Oke, apakah masih tidak terwujud? Tidak ya. Metode penjusutannya menggunakan metode garis lurus, masa manfaatnya 4 tahun. Akun asetnya yaitu peralatannya. Untuk akumulasi dan bebannya menyesuaikan. Karena kita tadi punya 2, jadi kuantitas bukan pembelian tapi lebih ke penyesuaiannya. Sumber asetnya 4 tahun tanpa nilai sisa. Oke. Kategori asetnya jangan lupa. Kasih asetnya kantor pusat. Oke, jadi kita ke bagian sini. Nah, di sini kita harus memasukkan akun pengeluarannya. Kalau tadi kan bisa langsung ada keterangannya pembelian aset. Namun di sini kita secara manual, berarti kita memasukkannya secara manual tadi melalui transaksi akta tetap. Nah, berapa jumlahnya? Kita perlu melihat penyesuaian yang tadi. Berapa total yang kita keluarkan tadi? Kita lihat di depan ini. Nah, total yang kita keluarkan itu sejumlah 600.000. Kita isi keterangannya terlebih dahulu untuk mempermudah kita. Oke. Nah, kita kembali ke aset tetap tadi. Di akun perkiraannya, jadi kita masukkan di sini nominalnya sejumlah 600.000 tadi. Nah, kalau sudah, baru sini bisa kita simpan. Oke, untuk transaksi aset tetap sudah selesai. Untuk transaksi jurnal umumnya, saya lanjutkan di video selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.